Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, ya. Wah, lumayan banyak ya untuk kali ini karena minggu kemarin kayaknya anggota grupnya juga masih sedikit. Oke, di pertemuan kali ini udah masuk ke pertemuan kedua ya. Jadi pertemuan pertama itu minggu kemarin tanggal 23. Oke, nah di sekarang ini masuk ke modul 3. Jadi di pertemuan kemarin tuh udah bahas modul 1 sama modul 2 yang sebenarnya secara overall itu materinya itu terkait dengan teoritis. Ya kayak apa sih namanya kalau mungkin dulu waktu sekolah itu belajar kayak apa sih itu kimia gitu ya, apa itu kimia, terus habis itu terkait dengan manfaatnya itu apa, terus sama teori-teori atom. Nah sekarang masuk ke modul ketiga. Kelihatan nggak apa yang saya share? Terlihat. Terlihat ya, oke. Nah jadi sekarang masuk ke modul ketiga terkait dengan susunan berkala dan konfigurasi elektron. Nah mungkin ini istilah asing ya terkait dengan susunan berkala. Mungkin lebih apa sih namanya? Lebih umumnya kalau misalnya kita kenal dengan tabel periodik unsur. Ya, nah itu secara umumnya itu tabel periodik unsur. Oke, jadi seperti teori atom, kalau teori atom itu kan juga ada sejarahnya ya. Nah, yang dimana dimulai dari Dalton, yang dimana menganggap bahwasannya tuh atom adalah sebuah bola pejal, kemudian J.J. Thomson dengan roti kismisnya dan masuk ke mekanika kuantum di akhirnya, yang dimana ketika kita bahas mekanika kuantum itu sendiri itu ada banyak cabangnya, yaitu ada asas kepastian Heisenberg, kemudian ada panjang gelombang de Broglie gitu ya. Yang dimana itu ada kaitannya dengan yang namanya teori mekanika kuantum. Nah, di modul ketiga, terutama untuk susunan berkala atau mungkin lebih kita kenal dengan tabel periodik unsur, itu sebenarnya juga sama, punya sejarahnya. Ya, punya sejarahnya. Jadi nggak cuman sekedar tiba-tiba ada gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mungkin ini bakal langsung saya rangkum aja. Bahwasanya kalau mungkin tabel periodik unsur, oke. Nah, biasanya saya kalau ngasal tabel periodik unsur tuh biasanya pakai ini biasanya. Jadi biar sekaligus juga nih. Kayak misalnya saya bisa atur suhunya. Jadi ketika misalnya kita anggap suhu ruangan ya 25 derajat Celcius ya, itu hidrogen itu ternyata apa namanya? Ini masih dalam bentuk gas dan lain sebagainya. Jadi ini nih ada nih C solid, Hg liquid ya. Ini ada yang biru tuh liquid, kemudian H ini adalah gas, kemudian ini nggak tahu bentuknya seperti apa. Nah, dilanjutkan lagi set. Nah, kemudian di sini yang awalnya dia logam, ternyata ketika suhunya 100 derajat Celcius, natrium itu leleh, kalium tuh leleh. Nah, gitu ya, berbentuk lelehan. Begitu juga. Jadi ada beberapa yang ketika di suhu tertentu tuh udah mulai meleleh gitu dan membentuk sebuah lelehan. Nah, dilanjutin lagi. Nah, ini bisa diatur-atur enak ya. Diatur sedemikian rupa tuh juga apa sih namanya? Di sini juga ada apa namanya? Nomor atomnya juga, terus kemudian ada nomor masanya juga alias massa atom, massa atom relatif AR ya, yang sebesar 10,81 dan lain sebagainya. Terus juga legendanya tuh ada di sini. Oh, kalau logam itu yang ini nih termasuk logam alkali tanah, ada lantanida, itu termasuk logam, actinida,
kemudian ada logam transisi alias golongan B ya, terutama logam miskin yang ini biasanya tuh ini yang jarak miskin itu sedikit gitu loh ya. Kemudian ada metaloid. Yang metaloid ini adalah semi logam. Kemudian ada non logam, yang dimana non logam tuh ada gas mulia, kemudian sama non logam lainnya yang biasanya di golongan 1A, walaupun dia termasuk logam alkali tapi hanya hidrogen ya, yang enggak termasuk logam. Kemudian juga di golongan golongan 4 karbon, nitrogen, nah itu adalah non logam semua bentuknya. Oke, jadi mungkin secara umum aja perkembangannya sendiri ya, perkembangannya tersendiri itu sebenarnya disusun. Nah, jadi di sini kan ada, kalau di sini ada ini ya, kalau mungkin dibaca ya, ada beberapa poin atau ada beberapa tokoh. Ada Dobereiner, kemudian ada Newlands ya, sorry wait. Bentar, sorry. Nah, ada Dobereiner, kemudian ada Newlands, kemudian ada Mendeleev dan Meyer, kemudian barulah ini. Nah, mungkin enaknya ke sini aja ya. Nah, oke, jadi tabel periodik unsur sendiri itu dibagi menjadi Oke. Nah, jadi perkembangannya, perkembangan daripada perkembangan sistem periodik itu dimulai daripada sebenarnya ada si Lavoisier itu sendiri sebenarnya ya. Cuman tadi kalau kita lihat Lavoisier itu nggak dimasukin. Karena apa? Karena emang cuman mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat doang. Ya cuman dimiripin aja gitu. Ya, jadi kalau si pertama tuh adalah Lavoisier. Ini berdasarkan kemiripan sifat. Nah, kemiripan sifat yang dimana di sini membagi antara logam dan non logam. Nah, kemudian barulah yang tadi secara spesifik yang mungkin dibahas di BMP sendiri, ada yang namanya triad Dobereiner, atau mungkin saya bilangnya ya Dobereiner. Aduh, namanya ribet amat. Dobereiner, yang dimana ini nyusunnya berdasarkan kemiripan sifat. Nah, jadi sebenarnya ketika menyusun itu sebenarnya basicnya sama, kemiripan sifat. Cuman bedanya di sini kalau Lavoisier cuman kemiripan sifat, di sini ada plusnya. Ya, ada plusnya yaitu adalah kenaikan massa atom. Ya, kenaikan massa atom. Nah, di sini ketika Dobereiner ini apa sih namanya? Membahas terkait dengan sistem periodik, ini itu bahas terkait dengan ada yang namanya triad, atau alias hukum triad gitu ya. Mungkin di sini tadi di sini kelompoknya dikasih nama triad. Nah, jadi di triad itu sendiri, itu berarti ya namanya triad gitu ya. Triad itu berarti ya mengelompokkan 3 unsur sebenarnya. Mengelompokkan ada something. Untuk rekaman materi pertemuan pertama ada. Bisa cek di ini ya, di deskripsi grup ada kok, tenang aja. Playlistnya udah saya taruh di situ. Sama latihan soal pembahasan modulnya juga udah ada. Oke, jadi ini mengelompokkan 3 unsur ya. 3 unsur. Yang dimana sebenarnya ini lebih ke, jadi 3 nih ya, misalnya kan 3 unsur nih. Oke. 3 unsurnya ini disusunnya ke bawah ya.
Nah, misalnya kalau ke bawah, maka ketika dibahas di sini mungkin kalau dilihat di sini kalsium, strontium, barium, nah, kemudian ada ClBrI, litium, natrium, kalium. Jadi tuh nyusunnya sebenarnya di tengah-tengahnya persis gitu loh. Ya, di tengah-tengahnya itu sebenarnya separohnya dari nomor masanya. Kalau misalnya kita tahu bahwasanya kan apa namanya? Di sini hukum triad itu, nah di sini tadi apa? 3 litium, kemudian 11 natrium, terus kemudian 19 kalium. Yang dimana untuk kalium ini kalau dihitung nanti akan separohnya, nanti hitungannya setengah-setengah, ini di tengah-tengahnya kurang lebih seperti itu. Kemudian selain itu ada yang namanya ada juga ketika dia nyusun ya F Cl oke, 17 Cl, terus kemudian 35 Br, kemudian ditambah 18 lagi itu berarti 54 harusnya. 53 sorry. Tambahin 18 kan 53 hasilnya. 53I. Nah, terus juga ada lain-lain sebagainya. Jadi si drobener ini mengelompokkan berdasarkan bahwasanya litium, natrium, kalium itu kemiripan sifat dan disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, lanjut lagi, ternyata kurang pas nih, atau diperbaiki lagi, yang dimana ketika disusun lebih lanjut lagi, ada nih si Newlands. Newlands. Kalau tadi si Dobrener itu triad, nah kalau Newlands ini sebenarnya sama, tetap ya, masih sama terkait dengan kemiripan sifat dan kenaikan massa atom. Oke, atau nomor massa atom. Nah, kemudian di sini ada hukum oktav, alias terkait dengan oktav. Jadi nyusun menyusun bahwasanya mengelompokkan. Kalau tadi triad itu 3 unsur, kalau oktav berarti 8 unsur. Yang dimana nanti unsurnya tuh dari sini ke sini tuh ini ada ini unsur yang pertama gitu ya. Ini nomor 1. Kemudian sampai ke bawah ini sampai unsur ke 8. Yang dimana ini nanti akan massa atomnya makin lama makin nambah ya. Ngikutinnya massa atomnya ngurutinnya ke bawah. Nah, dilanjutin lagi nih setelah sama Newlands, dilanjutin lagi terkait sama Mendeleev, dan Mayer, yang dimana ini baru udah mulai spesifik karena udah mulai beberapa ditemuin. Nah, yang dimana ini dibagi. Kalau tadi di atas di sini belum ada yang namanya golongan dan periode, barulah di sini di bawah sudah bahas yang namanya golongan dan periode, kurang lebih seperti itu. Cuman mungkin mungkin kita bilang ya di mana disusun mendatar gitu ya. Ini kan periode ya. Kemudian ada menurun, yang dimana untuk mendatar itu sendiri itu berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Nah, kalau menurun itu berdasarkan kemiripan sifat. Nah, barulah nanti yang nomor 5 ini, yang punya Mendeleev sama Mayer ini barulah disempurnakan. Nah, disempurnakan yang kita kenal dengan yang namanya sistem periodik modern. Nah, ini saya agak lupa yang nyempurnain siapa. Intinya ada gitu ya. Yang dimana bedanya ini kan kalau tadi di atas nih dari Dobrener, Newlands, Mendeleev dan Mayer itu ngurutinnya berdasarkan kenaikan massa atom relatif, massa atom semua yang dibahas. Nah, terus ternyata ini nih ada yang kurang pas nih. Ada yang kurang pas. Nah, nggak pasnya di mana?
nggak pasnya itu di bagian yang mendatar. Kalau tadi di si Mendeleev itu sama Mayer ini mendatarnya itu berdasarkan kenaikan massa atom, jadi yang dibenerin, oh ternyata ada yang nggak sesuai nih, sehingga dibenerin. Akhirnya jadinya kenaikan nomor atom. Ya, kenaikan nomor atom. Kemudian ini yang menurun. Ini menurun, yang dimana ini memiliki kemiripan sifat. Yang dimana di sini memiliki kemiripan sifat ini adalah golongan, satu golongan ya. Yang ini adalah periode. Seperti itu kurang lebihnya, ya. Oke, nah ini ngejelasin, ini cuma nambahin aja kayak penjelasannya. Si Mendeleev ini ketika bikin kayak gini tuh yang ada mendatar ada menurun nih, kan ini ada mendatar ada menurun, tapi belum banyak nih yang diisi gitu. Jadi masih ada yang kosong. Nah, jadi makanya dikasih sisa tuh supaya nanti dikembangkan lebih jauh lagi, nanti bakal diisi apabila nanti unsur-unsur ketika setelah si Mendeleev ini menemukan, jadi penemu, anggap aja deh ada unsur baru nih yang ditemukan setelah Mendeleev, itu bisa ditaruh di tabel yang ada di sini, ya. Oke, kemudian di sini juga ada ini terkait dengan penemuan gas mulia, ya. Ini terkait dengan apa sih namanya, di sini kan ada nggak ada nih di sini kan, kalau dilihat FClBr ini kan golongan 7A ya, golongan gas halogen. Di sini ada golongan gas mulia. Nah, keskip nih sama Mendeleev. Nah, makanya di sini ada penjelasannya nih, penemuannya seperti apa. Jadi sebenarnya tuh ketika di atmosfer ada beberapa gas gitu ya, ternyata nggak bereaksi, alias sukar bereaksi, dan kemudian diisolasilah oleh si Rayleigh sama Ramsay yang kemudian diberi nama gas argon. Nah, ini sejarah-sejarahnya lah kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Membahas terkait dengan tabel periodik sendiri ya. Oke, nah jadi kita mungkin balik ke sini ya. Jadi sebenarnya untuk golongan itu ada dua versi sebenarnya, ya. Penyebutan golongan itu ada dua versi. Cuman di sini biasanya golongan itu taunya golongan yang pakai huruf bukan, yang ada A-nya ada B-nya. Halo. Iya, halo. Ya, biasanya nih kalau Lalu Pak, lihat di tabel periodik unsur nih, mungkin waktu dulu sekolah, biasanya pakai sistemnya kan yang ada golongan A, ada A sama B ya. Iya, Nah, seperti itu. cuman sebenarnya ada versi lain. Biasanya nih versinya adalah golongan 1 sampai golongan 18 nyebutnya. Hmm, Ya, jadi ini makanya mungkin di sini agak sedikit aneh karena apa? Oke, mungkin di sini periodenya pas nih. Periodenya 7 ya. Periodenya 7 ya. Karena kan sesuai dengan tabel periodik yang biasa dipakai gitu ya, 7. Kemudian di sini loh kok 1 sampai 18. Nah, jadi kalau dulu tuh ada yang sistemnya 1 sampai 18, yang dimana golongan 1A itu dibilang golongan 1, golongan 2A ya sebutnya golongan 2, kemudian golongan yang ini 3B disebut golongan 3. Sedangkan di sini kan kalau golongan 4A ya di sini ya. Bukan 4A, 3A dulu, yang dimana ini golongan 13. Gitu. Nah, sebenarnya ini menariknya karena gini. Nanti ini ada hubungannya dengan ketika kita bahas menentukan letak unsur di tabel periodik dengan menggunakan konfigurasi elektron. Kan kadang tuh ada tuh yang kayak misalnya nomor atomnya sekian, kira-kira dengan nomor atom sekian ini ada di golongan berapa sih? Gitu ya. Ada di golongan berapa sih? Ada di periode berapa sih? Nah, nanti ini akan menjelaskan nih kenapa kok bisa begini nih.
Kenapa bisa dapat yang ketika angka segini sampai segini itu untuk golongan ini, sedangkan ini sampai ini tuh untuk khusus golongan yang ini aja, ya. Oke. So berarti di sini waiter dulu, coba kita lihat dulu. Tadi bahasan kita udah sampai mana tadi? Oke, wait. Nah, ini. Nah, di sini mungkin apa namanya? Oke, kan ada golongan sama periode ya ketika kita bahas yang namanya sistem periodik unsur. Sistem periodik yang modern ini ada kebagi menjadi dua. Ada golongan. Oke, wait, ada golongan, ada juga periode. Nah, kalau golongan itu yang biasanya kalau misalnya ada golongan itu yang terbagi menjadi dua nih. Ada golongan utama, yang dimana ini biasanya 1A sampai 8A gitu ya. Kemudian ada golongan transisi, ada transisi dalam gitu ya, ada transisi dalam, ada transisi luar juga. Kalau yang transisi dalam itu yang lantanida sama aktinida gitu ya, golongan transisi yang dimana ada transisi yang biasa yang golongan ini dari 1B sampai 8B. Kemudian ini di sub lagi ada yang namanya transisi dalam. Mungkin di bagian sini aja deh, transisi dalam yang dimana ada lantanida sama aktinida. Nah, kemudian ada periode. Nah, periode ini ada periode 1. Nah, periode 1 di sini itu terdiri dari 2 unsur ya. Kemudian ke periode kedua. Nah, ini kalau misalnya sebenarnya kalau tahu nomor atom di atasnya sebenarnya bisa kira-kira gitu loh. Untuk nomor atom yang ada di bawahnya. Jadi kalau misalnya emang mau ngapalin tabel periodik unsur yang ada nomor atomnya juga sekaligus, sebenarnya harus tahu nih kira-kira ada berapa unsur di sini. Nah, di sini untuk di periode 1 ke periode kedua ini nambah 6 ya, karena ada 8 unsur. Ya, ada 8 unsur. Kemudian di periode ketiga ada berapa unsur? 8. Masih 8 unsur juga ya, masih 8 unsur juga. Barulah nanti di sini nambah. Nah, di periode keempat ini udah ada golongan B. Ada 1A, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B-nya itu dihitung 3. Jadinya ada tambah 10 unsur. Jadinya berarti ada 18 unsur. Kemudian di periode kelima juga masih sama ya, masih ada 18 unsur. Barulah di periode ke-6, tadi kan periode ke-6 ini ada di 6 gitu ya, periode 6. Ada periode 6 dan ada periode 7. Yang dimana di 6 ini yang namanya ada lantanida itu berapa unsur? 14 ya kalau nggak salah. Coba saya hitung dulu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ya udah, kalau nambah 15 berarti sekarang ada berapa unsur tuh? Coba sama nggak sih? Oh, di sini nggak dispesifikin ya berapanya ya. Ya udah biarkan aja nggak apa-apa. Coba deh. Kita balik ke tabel pendidikan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ada 15 nih. Ada 15 unsur di sini. Tambah tadi di sini ada 1, 2, 3. Nah, ini di sini kan ketika bahas di sini ini kan hilang ya hitungannya, ini kan 15 nih. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jadi ada nambah 14 unsur sebenarnya hitungannya kalau kita lihat dari angkanya. Karena kan ketika bahas 15 unsur itu
motong satu sebenarnya. Jadi di sini ada 32 unsur. Dan periode ke-6, periode ke-7 itu juga ada 32 unsur. Nah, tinggal diingat aja nih polanya. Nambah 6, tambah 0, tambah 10, ini tambah 0, ini tambah 14, baru ini tambah 0. Nah, dan nanti itu ada kaitannya sama biasanya nanti nomor atom. Kayak misalnya nih, mungkin tahu untuk golongan 8A kan helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Yang di belakang itu di bawahnya itu masih ada lagi. Nah, ini kan nomor atomnya 2. Nah, tadi kan nambah ada 8 unsur nih. Ya kan? Ada 8 unsur. Berarti nomor atomnya sekarang jadi 10. Nah, ada 8 unsur lagi nih. Berarti di sini nomor atomnya 18. Kemudian di sini 18 unsur nih. Makanya nomor atom krypton adalah 36. Kemudian lanjut lagi nih 18. Nambah 18 berarti 54. Tambah lagi 32. Jadinya 86. Dan di bawahnya sebenarnya ada lagi, kalau ditambahin jadinya berarti 118. Yang dinamai ini sebenarnya OG. Tuh. Cuman biasanya kalau yang disuruh ngapalin tuh yang biasa sering dipakai juga ini doang sebenarnya. Karena yang di bawah itu udah termasuk unsur radioaktif. Ya. Oke. Tadi dulu. Sekarang wait. Kita cek dulu. Oke. Nah, ini ada golongan. Nah, di sini ketika udah bahas golongan, nah, oke. So, untuk golongan di sini terutama untuk golongan utama itu punya namanya masing-masing. Oke. Golongan 1A. Nah, sebenarnya kalau tadi kita lihat yang pakai tabel predikat di sini sebenarnya udah jelas. Nah, golongan 1A disebutnya namanya adalah logam alkali tanah. Ya. Logam alkali alkali dulu ya. Logam alkali. Terus baru golongan 2A baru yang alkali tanah. Ya kan, logam alkali tanah. Kemudian kalau golongan 3A sebenarnya ini kalau mau dibilang boron aja juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Makanya coba deh di sini biasanya pakainya apa? Ya nggak ada spesifik ya kalau untuk ini. Nah, jadi kalau untuk golongan 3A mungkin kita pakainya yang awalnya. Golongan 3A itu kan awalnya boron ya. Nah, boron. Kemudian kalau golongan 4A diawali dengan karbon. Tapi bukan golongan karbon ya, melainkan ini cuma buat atasnya aja. Terus kemudian kalau untuk golongan 5A apa coba? Nitrogen. Nitrogen. Kemudian kalau golongan 6A oksigen atasnya. Ini nomor atomnya 8. Barulah nanti golongan 7A ini baru ada namanya sendiri. Adalah golongan halogen. Kemudian kalau golongan 8A ini adalah gas mulia atau noble gas. Ya. Yang ini nih, golongan gas mulia tuh yang ini nih. Ya. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Nah, kalau ditanya mau ngapalinnya gimana, bebas. Karena kan kadang ada suka nih, mungkin kayak pakai jembatan atau mungkin pakai singkatan dan lain sebagainya, kayak mungkin kayak golongan 1A itu kan hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium kan. Nah, ada yang pakai mungkin herlina, kawin, robi, CS, frustasi. Ya kan? Iya, aku dulu punya itu. Nah, cuman kan nggak semua orang bisa. Salah satunya tuh ada dulu teman saya kalau ketika ngapalin pakai itu malah nggak bisa. Tapi dia bisanya tuh kalau ya udah HLI
NaKRBCSFr. Ada yang kayak gitu. Makanya nggak bisa dijadiin patokan gitu ya. Hmm. Oke, nah ini atau noble gas. Kemudian yang ini yang tadi ya, ada ada logam, ya kan? Ada logam, ada metaloid alias semi logam. Jadi dibilang logam enggak, dibilang non logam juga enggak. Jadi pertengahan. Nah, cuman biasanya kalau kita bahas dalam nanti lebih lanjut ketika di ikatan kimia gitu ya, yang ada ion kovalen, biasanya metaloid ini tetap dimasukin karena dia bukan logam, ya udah masuknya ke non logam nanti. Ya, walaupun secara definisinya si boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium sama astatin ini itu adalah unsur-unsur yang dibilang logam kagak, non logam juga enggak. Makanya mungkin bisa dikenal dengan yang namanya semi logam atau semi metal ya. Bebas ya, metal, logam, nah gitu. Oke, kemudian di sini ada lanjutannya. Unsur kimia dalam kehidupan. Ya, inilah teorinya kayak misalnya nih, oksigen tuh ada nggak sih dalam tubuh manusia, ataupun mungkin unsur oksigen tuh ada nggak sih gitu. Ya ada. Ada. Nah, air Ada. H2O, ada O-nya. Mm-mm. Karbohidrat. Karbohidrat punya rumus CnH2n plus CnH2NO N ya. Nah, itu ada oksigennya. Lemak juga ada Ada. oksigennya juga. Protein. Nah, RCN ini ada juga nih. COOH ada gugus asam karboksilatnya Mm-mm. juga tuh. Ada. Mm-mm. Nah, lain sebagainya lah intinya. Ini ada teori-teori. Ya, itu mungkin ya ini lebih ke pengetahuan umum lah ya jatuhnya ya. Tinggal Mm-mm. perbanyak kayak ya ini jatuhnya adalah perbanyak ensiklopedia aja sih jatuhnya ya. Sama ngapalin tabel periodik. Ya tabel periodik kalau emang bisa apal itu bagus, karena takutnya ketika ujian nggak boleh pakai tabel periodik kan cengok nanti. Nggak boleh sih kayaknya. Nggak boleh ya. Aku Iya kayak nggak boleh bawa. nggak boleh buka tabel. Nggak boleh buka tabel. Nah cuman emang biasanya kalau kalau emang soalnya gini, kalau emang bisa apal, soalnya gini ya, namanya kan kadang namanya juga yang bikin soal kan manusia nih, ya kan. Nah, kadang kali aja lupa nyantumin nomor atom atau nomor massa. Nah, kalau misalnya apa namanya, misalnya ternyata sebenarnya you tahu nih caranya. Tapi karena penulis soalnya lupa nih naruh nomor atom atau nomor massa atau kayak AR ataupun MR, ya kalau ingat kan lumayan tuh bisa ngerjain ya kan, pasti benar. Kecuali kalau nggak salah ngitung ya. Iya. Nah, gitu. Nah, cuman kan kalau misalnya you nggak hafal and then ketika ulang ujian kayak gitu you nggak tahu dan you nggak bisa jawab kan ya ngegaca berarti. Tinggal lihat aja hasil gacanya bagus enggak kayak gitu. Tang ting tong ngitung kancing nanti. Oke, ini juga ada lagi. Ini ada beberapa fungsi unsur-unsur kimia dalam kehidupan. Ada besi, ya itu biasanya ada di hemoglobin. Ah, Terus kemudian ada tembaga, ya buat alat-alat ini dan apa namanya? Biasanya tuh untuk ya sebenarnya ada tuh sebenarnya logam, tapi ingat ya, bukan artinya nyemilin tembaga ya nanti ya. Jangan nanti tembaga you cemilin gitu kan, karena walaupun emang butuh tembaga ada lah gitu loh, maksudnya secara tidak langsung pasti ada, cuman butuhnya dalam hal yang kecil lah hitungannya, kurang lebih seperti itu. Seng juga sama nih ya kan, ketika ini bahas terkait dengan ya ada di susu, ikan laut, telur, keju ya kan, membantu metabolisme asam amino dan membantu fungsi enzim. Terus ada mangan, iot nih, apalagi terutama iot nih ya, yang biasanya kelenjar ini gondok nih, biar nggak gondokan, yang biasanya ini dimasukin ke garam dapur, NaCl. Nah, terus habis itu untuk fluor, ya ini kesehatan gigi biasanya tuh. Makanya biasanya apa namanya, iklan-iklan pasta gigi tuh biasanya tuh ada campuran sama ada bahas ininya tuh. Iya Oke. ada. Mm-mm. Nah,
Terus ini masuk ke contoh soal ya, ini ya cuma nanya ini nomor periode ini, nomor periode berapa, yang dimana ini lebih ke bisa. Jadi untuk di KB1 ini sebenarnya banyak opsi soal. Cuman soalnya yang pertama soal pengetahuan umum, kayak misalnya nih kan kadang kan suka soalnya random nih. Berarti ya bisa jadi mungkin di sini yang bahas mungkin tahu, tiba-tiba yang dikeluarin itu apa yang nggak tahu di sini gitu. Nah, itu Hmm. tuh. Dan sama ya kayak misalnya tabel periodik kira-kira ada di golongan berapa gitu ya, periode berapa. Terus sama mungkin sejarah-sejarahnya, ada hukum triad dan lain sebagainya. Oke, so untuk kegiatan belajar pertama, ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Hmm. Halo, 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 halo. Aman. Aman? Yang lain? So far so good? Mohon maaf, Pak. Ya, kenapa tuh? Iya, Wildan. Saya bukan dari SMK jurusan kimia, tapi saya dari SMK jurusan mesin. Minta saran kalau untuk belajar yang bisa cepat untuk masuknya itu gimana ya, Pak? Wah, belajar masuknya Soalnya mungkin. bukan jurusannya saya. Iya, Oh, cuman maksudnya. gini, kalau misalnya mau cepat kayak gimana, ini kan tergantung sama orang ya, gitu. Soalnya saya nggak bisa pastiin kayak tadi deh, misalnya kita bahas terkait dengan tabel periodik unsur di sini deh. Nah, ya, ah, yang pertama adalah kayak contoh nih, Herli H ini nih. Bahkan ngapalin tabel periodik ini itu nggak semua orang bisa disamaratain caranya. Cuman setidaknya kalau emang misalnya gitu ya, semisal pengen bisa gitu ya. Karena jujur saya sendiri kalau ditanya waktu SMA bisa kimia atau enggak, jujur kimia saya ampas. Zaman saya UN itu UN saya either antara 50 atau 60 lah. Tuh. Wait. Nah, antara 50 sampai 60, yang dimana 50 60 itu ya kayak ada beberapa yang miskonsep, terus teori-teorinya juga setengah-setengah. Jadi kalau emang misalnya mungkin baru, ya sebenarnya ya selama belajarnya, sumber belajarnya pas, itu harusnya sih nggak ada masalah ya, gitu loh. Nggak kayak saya dulu. Kalau saya dulu kan waktu pas SMA tuh ya bener-bener apa yang disampaikan sama gurunya tuh kayak ada masih setengah-setengah. Alhasil apa yang saya tangkep pun setengah gitu. Bahkan kayak eh, kayak gini aja deh, kayak misalnya sejarah sejarah periodik unsur misalnya. Ini aja dulu waktu SMA tuh saya nggak belajar, nggak tahu. Saya tahunya tuh ngertinya pas abis saya lulus sekolah, saya belajar ulang lagi dari nol, belajar ulang lagi ngedrill soal. Jadi saya dulu mungkin di sini tahu Jenius. Hmm. Dulu kan waktu zaman Covid ya, kalau nggak salah tuh, apa zaman sebelum Covid deh, saya lupa deh. Waktu dulu itu latihan soal itu di apa sih namanya? Di share secara gratis. Nah, tapi pembahasannya yang harus akses berbayar kan gitu. Nah, itu saya review ulang dari situ. Terus abis itu kalau nggak salah waktu dulu tuh ada ini apa sih namanya, ada selain latihan soal, yaitu belajarnya konsep. Kecuali kalau emang misalnya untuk hafalan, karena nanti untuk kimia sendiri itu nggak full hitungan. Nanti ada yang sebagian hitungan, ada yang sebagian teori. Mungkin kalau teori ya mungkin kalau emang misalnya mau sistem yang ngapalin ya silakan gitu, nggak apa-apa. Cuman ngapalinnya kalau bisa terstruktur, kayak misalnya kayak tadi nih, apa namanya, sistem periodik unsur itu perkembangannya tuh dari sini, itu
pakai apa, selanjutnya pakai apa, selanjutnya pakai apa, selanjutnya pakai apa sampai mentoknya apa. Nah, tapi yang agak susah mungkin gitu ya, yang agak susah mungkin apalagi yang masih awam kimia, itu kemungkinan besar di kimia tuh hitungannya. Karena sedikit beda nih hitungan di kimia. Walaupun emang mungkin udah biasa ngerjain soal, karena agak sedikit beda. Di kimia, kalau cuman sekedar ngapal rumus kayak fisika, mungkin nggak bisa trust me, it doesn't work. Saya dulu sistem yang belajar tuh ngapain rumus, wah itu sih apa sih namanya, buta banget lah intinya. Jadi setiap hitungan yang kayak misalnya harus konseptual banget, cara berpikirnya itu ada sendiri, ya udah miss pasti. Jadi kalau misalnya untuk materi yang di kimia dasar ini kan ada yang teori ataupun hitungan. Nah mungkin bisa spesifik nggak Mas Wildan? Kayak misalnya apanya tuh? Mungkin kalau teori mungkin kan bisa digapalin tuh. Nah tapi kalau nanti hitungan karena kita belum belajar hitungan ya nanti aja coba sambil berjalan lah. Kalau dari saya Nanti sih gitu. sambil di Iya. grup ini Kalau kok dibikinin soal-soal kayak mata kuliah statistika gitu loh. Iya mungkin yang dibahas nih materinya dalam konteks yang teoritis atau yang eksak gitu hitungannya gitu. Kalau untuk teori ya itu apa sih namanya, minimal ada sumber yang bisa dipakai buat minimal teorinya nggak salah gitu, lebih ke rumus sama hitungan kan. Nah iya nanti itu nanti aja, nanti kita sambil belajar. Ini belum ada hitungan sama sekali kok, ini belum ada hitungan sama sekali, ini masih teori-teori ya, kayak misalnya ya sejarahnya gimana, terus habis itu ada apa aja gitu. Bisa rekam layar nggak, kak? Wait, ini maksudnya iya benar, berarti sekarang fokus teori dulu. Iya, karena ini nih, kalau misalnya mungkin kalian lihat di daftar isi gitu ya. Nah di sini nih tuh pertama bahas ya kimia tuh apa sih, di dalam kehidupan ada nggak sih, kayak jadi jatuhnya tuh kayak minimal perkenalan dulu nih kimia tuh begini loh. Nah, nah biar yang minimal ya nggak mungkin dong masa pertama kali tiba-tiba langsung belajar stoikiometri, tiba-tiba langsung bahas tabel periodik, yang padahal nggak ngerti tuh kimia tuh apa sih, ngapain sih belajar kan gitu. Nah baru habis itu di modul kedua di sini teori atom. Nah terus selanjutnya ada ini. Nah susunan berkala baru nih mulai ke sini nih stoikiometri dari rumus nyawa. Udah, sama mungkin di ini ada beberapa yang hitungan gitu. Nah cuman ya kalau ini ada sebagian masih teori-teori lah gitu. Saya ngikutin daripada urutan ini aja sebenarnya, enggak saya bikin acak kok sebenarnya gitu. Ya penyetaran reaksi, tapi kan penyetaran reaksi sendiri kan sebenarnya bukan kayak rumus gitu loh, bukan kayak rumus, lebih ke yang penting kita sama kanan itu sama, tapi bagaimana caranya bebas. Oke, wait, bentar dulu bentar. Tadi lantanida sama aktinida apakah bisa ditelusuri dengan bilangan kuantum? Ini maksudnya gimana ya Mas Mujahid? Coba. Ah, maksudnya ditelusuri itu gimana? Maksudnya kayak apakah bisa dideteksi atau mungkin ya apa sih namanya? eh Kalau kita mau ngerjain pakai bilangan kuantum itu bisa apa enggak gitu? Ntar coba. Soalnya kan kalau bilangan kuantum itu kan ada n nanti. Nah, ini sebenarnya nanti ini ada kaitannya sama ini. Mungkin nunggu ini ya, maksudnya dijabarkan dengan 4 bilangan kuantum mengingat unsur tersebut tidak dikenali sifat kimianya. Oh, kalau secara teoritis sih mungkin bisa kayak. Nah, kayak misalnya karena kan punya n-nya sendiri, punya s-nya sendiri gitu ya. Karena kan
sebenarnya juga empat bilangan kuantum ini kan sebenarnya bukan bahas unsur sebenarnya. Yang dibahas itu adalah posisi elektron gitu. Jadi empat bilangan kuantum itu bahas elektronnya, bukan unsur secara keseluruhan gitu. Kalau setahu saya ya, karena kan ketika yang dibahas itu, oh saya ambil elektron yang ini atau ambil subkulit yang ini dengan elektron sekian, ya udah nanti ini berarti bentuknya gimana, n-nya berapa, tingkat energinya berapa, udah gitu aja sih sebenarnya. Kalau setahu saya gitu. Kalau untuk empat bilangan kuantum itu ya bahasnya dari segi elektronnya itu sendiri. Sifat-sifat dibahas per oke, misalnya nih 1s2, 2s2, 2p6, ya udah yang dibahas tuh 2p6-nya aja. 2p6 berarti nanti n-nya 2, L-nya L-nya 1, terus M-nya ini segini gitu. Harusnya sih kalau misalnya kita ngikutin panduan daripada perbilangan kuantum ya sebenarnya ya bisa, karena kan yang dibahas elektron gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke KB2. Wait. Nah ini baru, ini ya mungkin sekaligus aja kali ya Mas Mujahid ya. Nah jadi gini, ketika kita bahas konfigurasi elektron sendiri, nah oke, jadi sebenarnya untuk konfigurasi elektron sendiri sebenarnya ada lebih daripada 2 metodenya. Jadi kita tahu bahwasanya kan pada saat teori atom ada Niels Bohr, ada Bohr, ada mekanika kuantum, ya. Nah, jadi konfigurasi elektron sendiri itu sebenarnya ada 2, ya kan? Berdasarkan sistemnya Bohr, berdasarkan aturan Bohr gitu ya. Sama atau berdasarkan konfigurasi elektronnya mekanika kuantum, ya, berdasarkan mekanika kuantum yang di sini biasanya pakai yang dikenal dengan yang namanya prinsip Aufbau, ya. Nah kalau yang Bohr ini lebih ke cara ngisinya nanti ada sendiri. Cuman di sini kalau misalnya dilihat dari bukunya sendiri ini lebih ke ya udah kita bahas dari mekanika kuantum aja ya berarti ya. Apa mungkin mau dibahas dari Bohrnya? Boleh. Oke, dari Bohr aja kali ya. Nah, Iya, mungkin Kang. masih ingat kalau emang mungkin yang dulu ini ngambil ini, kalau misalnya pakai aturan Bohr itu yang sistemnya kan ini per kulit ya. Jadi sistemnya per kulit. Jadi patokannya adalah yang pertama sebenarnya jumlah elektron maksimum pada masing-masing kulit itu ada rumusnya dasarnya nih, 2n kuadrat ya. Jadi kalau misalnya kulit pertama yang biasanya dikenal biasanya kulit K nih, itu kan berarti jumlah elektron maksimumnya berarti 2 kali ini, jadinya ketika ini n-nya sama dengan 1 nih, berarti 2 kali 1 kuadrat ini adalah 2 elektron. Kemudian kulit L ini adalah n-nya sama dengan 2. Alias kulit kedua berarti ya, 2 kali 2 kuadrat adalah 8 elektron. Kemudian untuk kulit ketiga, kulit M gitu ya, 2 kali 3 kuadrat itu adalah 18 elektron. Nah di sini sampai ke bawahnya, sampai mentok. Cuman di sini nggak dibahas nih mentoknya sampai berapa gitu ya, mentoknya sampai berapa. Yang pasti ketika kita mau mengisi ini ada aturan yang harus dilihat. Yang pertama adalah tidak boleh melebihi batas maksimum elektron per kulit ya. Kalau kurang boleh ya, kalau kurang boleh. Nah, yang kedua adalah sebenarnya ini agak sedikit tricky nih di sini. Makanya biasanya rata-rata kalau ngerjain soal yang pakai Bohr ini
kadang kebanyakan ada yang salah karena ketika ngerjain itu, oh ternyata sisanya segini, yang dimasukin tuh harusnya segini loh, gitu ya. Nah, cuman mungkin secara umumnya adalah gini, kalau misalnya ini tergantung sama sisa elektron ya. Pengisian sisa elektron, tapi pastikan bahwasanya ini udah mulai kulit kedua kulit ketiga ataupun keempat ya. Nah, kalau sisa elektronnya itu ada di antara 8 elektron sampai 18 elektron, maka yang diinput adalah 8 elektron. Nah, ini kan ini ada 32 ya. Nah, ini nanti kalau dihitung 2 kali 4 kuadrat adalah 32. Nah, kalau di antara sisanya 18 elektron sampai dengan 32 elektron, maka yang diinput adalah 18 elektron dan seterusnya gitu ya. Ini berlaku seterusnya. Dan yang pasti elektron kulit terakhir atau elektron valensi ya, kulit terakhir atau elektron valensi itu paling mentok atau maksimal itu 8 elektron. Belakangnya tuh wajib kalau nggak 8, paling mentok 8. 2 oke, 3 oke. Nah, jadi cuman gini ya, ini satu kekurangannya adalah, minusnya adalah, oke mungkin nggak terlalu ribet atau misalnya ya mungkin dalam menentukan jumlah masing-masing elektron maksimalnya berapa mungkin nggak ribet. Tapi ketika ngisinya ribet iya. Terus yang kedua adalah jadi gini, tadi kalau kita hubungkan dengan antara konfigurasi elektron ya, dengan yang namanya tabel periodik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bahas periode, ini adalah jumlah kulit ya. Jadi jumlah kulit ya, mungkin kita tulis jumlah kulit dulu. Ini membahas terkait dengan yang namanya periode ya. Nah, kemudian ketika kita bahas untuk golongan bagaimana? Ya, kalau golongan itu adalah elektron valensi. Nah, atau EV gitu ya. EV, elektron valensi, ini bahas terkait dengan golongan. Nah, kalau pakai Bohr, yang biasa kita disuruh nentuin periode sama golongan, itu biasanya untuk golongan A saja. Kalau golongan B, itu nggak bisa, karena biasanya paling mentok belakangnya 8, masa mau dibilang 8B kan. Nah, jadi untuk konfigurasi elektron atau untuk menentukannya ini nggak bisa spesifik. Makanya di sini ada sih mekanika kuantum nih yang pakai prinsip Aufbau, yang dimana prinsip Aufbau itu yang kalau ini ada 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D gitu ya. Kemudian 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F. Tadi dulu. Ini biasanya beda-beda nih ya. Oke, coba saya pastiin dulu. Oke. Untuk 6 itu ada 6S, ada 6P, ada 6D. Kemudian untuk 7 ada 7S, ada 7P. Nah, karena kita tahu bahwasanya dalam tabel periode kan ada 7 periode ya. Nah, ini udah sesuai nih, ada 7 periode alias 7 kulit. Jadi angka yang di depan ini ya, ini menandakan ini adalah kulitnya. Ya. Angka yang di depan ini adalah kulit. Nah, ini kulit. Kemudian di sini ini untuk isi elektronnya ada di sini. Nah, di sini ditaruh di pangkatnya sini. Nah, cuman agak nggak ribet nih ketika mau ngisi sebenarnya ketika kita bahas pakai Aufbau, karena kita bisa barbar. Nah, kalau yang pakai Bohr
itu kita nggak bisa barbar tuh, nggak bisa sembarangan karena kita harus lihat berapa sisa elektronnya. Nah kalau ini kita bisa barbar selama nggak melebihi batas. Nah jadi di sini juga ada nih batas maksimal elektronnya. Nah untuk subkulit es, untuk subkulit es atau orbital es gitu ya, boleh subkulit atau orbital es, ini itu ada 2 elektron ya. Oke, tar dulu bentar. Subkulit ya, subkulit es ya secara umum. Nah kalau orbital itu lebih dalamnya lagi. Nah kemudian kalau untuk subkulit P gimana? Subkulit P ini ada 6 elektron ya. Kemudian di sini untuk D ini maksimum 10 elektron. Tapi dengan syarat pengecualian, tidak boleh 4 elektron dan tidak boleh 9 elektron. Nah, jadi kalau sampai ada 4 elektron nanti minjem dan harus 5 elektron, dan yang ini berarti harus 10 elektron. Nah kalau F itu ada 14 elektron. Nah jadi lebih gampang ngisinya, nggak perlu ribet. Nah baru ketika sudah bahas bahwasanya ada subkulit, nanti setiap subkulit itu punya orbitalnya. Nah biasanya kalau orbital itu bisa kita bikin bisa kita bikin dalam bentuk kotak-kotak gitu ya. Misalnya nih tadi subkulit, kita bahas subkulit S. Nah ini cuman orbitalnya cuman satu ya, orbitalnya cuman satu kotak doang, satu orbital doang ya. Ini cuma satu orbital doang, makanya ya subkulit S dengan orbital S itu bisa disamakan karena ya cuma satu orbital doang. Nah tapi kalau udah masuk ke subkulit yang lebih dalam lagi, ini enggak. Ketika kita bahas udah subkulit P, ini itu jadi ini nanti bilangan ganjil bentuk kotaknya ya, jumlah banyak kotaknya. Berarti kalau kita ikutin pola bilangan ganjil, habis 1 kan 3. Nah ini ada 6 elektron nih, pas nih masuk semua berpasangan. Nah ini ada 3 orbital alias ada 3 kotak. Kemudian kalau untuk subkulit ada subkulit apa nih berarti D ya. Nah ini ada 5 kotak. 1 2 1 2 3. Nah gini ya, ada 5 orbital. Nah kalau untuk subkulit F sebenarnya banyak sih, kalau emang mungkin ini nggak harus SPDF, cuman biasanya karena emang berhubung yang dipakai juga ini doang, ya udah biarkan aja seperti ini. Nah yang ini ada 14, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya udah ntar dulu, wait, geser dulu, geser. Ini tadi ada 3 6 9, berarti tambah 5 lagi. Ya udah anggap aja nih 1 2 3 4 5, ya udah pas 14 orbital ya. Ada sorry kok banyak amat ya Allah, tolong. Ini 7 doang. 1 2 3 4 5 6 7. Nah ini udah nggak usah pakai. Ini 7 orbital, 14 elektron maksudnya, sorry 7 orbital. Nah sebenarnya dilanjutin ada lagi. Nah nanti subkulit P ada 3 orbital, ada orbital PX, ada orbital PY, ada orbital PZ. Untuk subkulit D nanti ada 5 orbital, ada orbital DX kuadrat dan lain sebagainya. Oke, wait.
ini tadi ada, oh nggak ada ya di. Oke, nah mungkin contoh aja kali ya untuk membandingkan. Nah, kayak contoh, kita bikin konfigurasi elektron dari 11 natrium. Nah, ini kalau kita pakai bor gitu ya, kalau kita pakai versi bor, berarti 11 Na. Nah, di sini kulit pertama kita isi berapa elektron? 2 ya, pasti 2, karena nggak bakal mungkin mau isi lebih daripada 2. Kita kan sekarang punya 11 elektron nih, ya kan. Nah, kalau isi 11 kan nggak mungkin. Nah, jadi kita isi 2, karena nggak boleh kalau kita isi 11, nggak muat. Nah, alhasil berarti sekarang kita punya berapa sekarang sisanya? 9. 9. 9. Nah, berarti ini kira-kira diisi berapa elektron? Apakah diisi 9? Enggak boleh. Karena apa? Maksimumnya paling gede 8. Ya, jangan isi 9, isinya 8. Nah, sekarang sisa berapa? 1. Sisa 1. Nah, satunya ini ya isi aja. Toh juga udah kulit terakhir. Terus juga sisa 1, ya isi aja sisanya. Tuh. Makanya ini agak sedikit tricky ketika kita mau pakai teoritis ini banget, tapi nggak bisa langsung pakai, nggak bisa serta merta patokannya ini, gitu loh. Nggak bisa serta merta patokannya ini, gitu. Jadi kalau mungkin ini lebih kecil daripada 8 elektron, mungkin saya tambahin aja kali ya. Kalau misalnya lebih kecil daripada 8 elektron, maka input sisanya aja, gitu ya. Oke. Nah, kalau pakai prinsip Aufbau 11 Na. Nah, ini ngisinya pakai yang namanya ini pakai ular sebenarnya. 1. Nah, jadi kan gini, set ular lagi, lanjut lagi berarti begini, baru nanti set mulai lagi dari atas begini, lanjut lagi begini dan seterusnya. Nah, nanti isinya tuh begini, ngurut-urut sesuai dengan ini. Ini tuh ngisinya berdasarkan tingkat energi ya. Ini berdasarkan tingkat energi. Jadi otomatis semakin lama tingkat energinya semakin tinggi. Nah, berarti di sini ketika kita mau bikin konfigurasi elektronnya, kita isi siapa dulu nih? 1S. 1S. Nah, kita punya 11 elektron. Isi berapa elektron berarti? 1S 2, ya kan? Karena S paling mentok 2. Yes. Oke. Masih ada sisa? Masih. Lanjut lagi. Berarti habis 1S 2S. 2S. Nah, isinya berapa di sini di atasnya? 2. 2. Ya. Nah, karena kan di sini paling mentok kita isi 9, karena sisanya kan 9. Tapi karena S-nya cuma 2, ya udah isi semaksimal mungkin aja. Terus lanjut lagi. Masih ada sisa? 2. 3S. Wih, habis 2S apa dulu yang kena? 2P 2P. dulu dong, ya kan? 2P. Nah, 2P. Nah, P-nya ini diisi berapa? 2. Emang punya sisa berapa? 1. Ini baru 4. Di sini berarti sisa sekarang punya 7 ya? Oh iya. 6. Nah, berarti ini isinya berapa? 7. 6. Karena 6. ya, P itu paling mentok 6 elektron kan. Nah, berarti sekarang kita udah punya sisa 1. Masih ada lagi nih sisanya. Baru lanjut lagi ke 3S. Nah, kita masukin 3S-nya, 3S 1. Tuh, ya. Nah, jadi di sini kalau di sini baru kita bisa spesifik untuk nanti menentukan golongan sama periode. Karena dalam mekanika kuantum kalau kita bahas gitu ya. Ini contohnya aja nih untuk Na nih, ada 11 Na pakai bor.
Ada juga pakai mekanika kuantum atau alias pakai aturan Aufbau. Yang dimana dalam mekanika kuantum ya, mungkin tabel periodik mekanika kuantum gitu ya. Nah, kalau misalnya mungkin tadi nih udah dijelasin ya bahwasanya ini yang warna yang diwarnain bawah warna ungu ya, oranye ini adalah yang namanya jumlah atau banyak kulit atau ya banyak kulitnya alias menandakan dia kulit. So berarti ini udah jelas menandakan bahwasanya itu adalah periodenya. Jadi kalau misalnya ini ini nanti ada nih aturannya sendiri ya. Tetap. Intinya yang angka di depan ini menyatakan dia kulitnya. Nah, untuk golongan kan elektron valensi. Nah, kalau di sini kalau kita bilang ini elektron valensinya memang iya, ini jelas elektron valensinya dia satu. Cuman masalahnya kita nggak tahu golongan satu apa, 1A kah, 1B kah, rancu kan. Nah, kalau di sini kalau kita pakai Aufbau jelas. Kenapa? Karena dalam mekanika kuantum untuk tabel periodik mekanika kuantum, ketika kita bahas golongan sama periode gitu ya, golongan dan periode, terutama untuk golongan itu tergantung sama apa yang kita bahas. Nah, kalau misalnya yang kita bahas itu adalah blok S, blok S atau subkulit gitu ya, subkulit S. Nah, pertanyaannya adalah subkulit S ini berapa banyak elektron yang mungkin bisa diisi? Ada 1, kalau enggak 2, ya kan? Kalau enggak 1 ya 2. Berarti, nah ini kalau misalnya untuk blok S sama P itu bakal golongan A. Makanya karena berhubung subkulit S ini either antara cuma 1 elektron sampai 2 elektron, maka nanti ini golongannya adalah 1A sampai 2A. Tapi perlu digarisbawahi. Ya, perlu digarisbawahi. Ada pengecualian kecuali 2HE. Karena apa? Pasti kalian berpikir kan kalau ini 1S2 ya. Benar nggak? Kalau dibikin konfigurasi elektron. Nah, kalau dibilang 1S2 itu bilangan golongan 2A, salah. Untuk helium, belakang 2 itu ada duplet. Dia khusus golongan 8A. Ya, khusus. Nah, kemudian untuk subkulit P atau blok P. Nah, kulit P, nah ini kalau P, jadi intinya selain S itu butuh nggak bisa berdiri sendiri, ya, nggak bisa berdiri sendiri, melainkan membutuhkan S. Jadi di sini subkulit P jumlah elektronnya tergantung sama S tambah P-nya. Nah, kan kalau dilihat dari konfigurasi elektron di sini, pas kita mau isi P pasti udah lewat S belum? Iya. Udah. Berarti S yang diisi udah paling maksimum kan? Iya. Angka 2. Iya, sudah. Nah, kalau P-nya 1, berarti kalau S-nya 2, totalnya berapa? 3. 3. 3. Nah, paling mentok berapa 3. elektron? 6. 6. Sama S-nya. Oh. 8 ya. 8 ya, 8. Nah, Iya, 8. makanya jadinya ini adalah 3A sampai dengan 8A. Kalau jumlahnya itu 3. Nah, jadi jumlahnya itu bisa bervariasi antara 3 elektron sampai 8 elektron. Nah, kalau misalnya subkulit D, nah ini kan udah mentok nih. Nah, ini masuknya ke golongan B. Nah, tadi selain S itu nggak bisa berdiri sendiri, butuh banget bantuan S. Nah, jadi S tambah D di sini
Nah, ini hati-hati. Ketika kita bahas S tambah D itu yang ada di sini, bentar nih. Nah, di sini golongan B itu kan ada di bagian 3 sampai 12 ini ya. Iya. Nah, S itu kalau ditambah dengan D-nya 1, itu totalnya kan 3 ya. Mm-mm. Nah, itu berarti kan mulainya dari 3 angka ya, angka 3 yang ada di sini kan. Nah, di sini Iya. itu 3B. Iya. 3B. Baru 4B, 5B, 6B, 7B. Ini ke sini 8B, baru 1B, 2B. Nah, jadi ada aturannya. Kalau subkulit D, kalau S tambah D itu cuman 1 sampai 7, 3 elektron sampai 7 elektron, maka ini nanti opsinya antara 3B sampai 7B. B. Nah, kalau 8 elektron sampai dengan 10 elektron, ini khusus 8B. Nah, kalau jawabannya ditambahin hasilnya 11 elektron, ini barulah 1B, sedangkan kalau 12 elektron, ini adalah 2B-nya. Nah, gitu. Nah, cuman masalahnya lagi, kalau subkulit F ada nggak kira-kira? Subkulit F sama ada, cuman bedanya nggak spesifik. Kalau ini kan 1, 2, berapa A, berapa B. Nah, kalau udah masuk subkulit F, tadi selain tadi ada golongan transisi kan ada golongan transisi dalam ya. Nah, cuman jawab golongan alantanida sama aktinida doang jawabannya. Nggak ada A atau B. Nah, kalau sub F itu kalau semisal ini pakainya angka 6 gitu ya. Karena kalau dilihat nih, ketika kita mau ngisi F pertama kali, dia akan melewati siapa S yang depannya angka berapa? 4. 4F. 4. Sebelum ke 4F isinya pasti 6S dulu dong. Oh iya benar. Bener nggak? Nah, Iya. jadi Udah. 6S sekian, 4F sekian gitu ya. Nah, ini masuknya ke lantanida. Ya, sesuai dengan apa yang ada di sini nih. Lantanida dulu nih. Baru ke Iya. bawahnya aktinida di golongan 7. Jadinya 7S. Ini 5F ya. Nah, ini masuknya golongan aktinida. Jadi jawabnya golongan lantanida aktinida aja, nggak usah sebutin golongan berapa B gitu. Karena emang dia masuknya ke transisi dalam, dia punya golongannya tersendiri. Makanya ketika dibahas di sini, ini tadi dibahas di atas kan adanya cuman ya golongan A, golongan B gitu ya, ada transisi dalam sama transisi dalam. Oke, nah baru masuk ke intinya. Nah ini, oke. Wow. Wait dulu bentar. To make sure aja. Bentar. Oke, ini berarti bahas terkait dengan ini udah dibahas ya. Cuman kalau saya sih biasanya ini nggak pakai sistem rumus n begini nih. Saya nggak pakai sistem n begini. Saya lebih nyaman pakai yang tadi. Oke, yaudah. Berarti tadi udah dibahas nih terkait dengan hubungan antara konfigurasi elektron sama tabel periodik, dan kita mau bahas tabel periodik berdasarkan mekanika konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, baru nanti bahas 4 bilangan kuantum. Nah, sebelum bahas 4 bilangan kuantum, saya mau nanya dulu, ada nggak yang mau ditanya?
Ada yang mau ditanya dulu nggak? Sambil saya baca dulu nih. Menambahkan dalam pengisian elektron diatur oleh kaidahan dua dasar kaidahan, yaitu pengisian elektron di orbital serta pengisian elektron pada subkulit D, di mana ya benar, itu supaya biar seimbang. Karena kalau misalnya ini nanti dia akan dalam keadaan tereksitasi gitu. Sama juga kalau S2D9 jadinya S1D10. Benar. Ya, emang gitu nanti itu sebenarnya itu ya emang secara spesifiknya begitu. Cuman kalau emang ya udah adanya ini aja gitu. Nah, mau apa namanya? Sampai sini sebelum saya lanjutin, ada yang mau ditanya dulu nggak terkait dengan ini nih, konfigurasi elektron di sini? Cuman biasanya ya kalau untuk secara umum, kalau yang biasanya yang kecil gitu ya, yang elektronnya kecil itu baru pakai bor gitu. Jadi kayak misalnya cuman bahas apa namanya, apalagi kalau bahas ikatan kimia pun juga sebenarnya nggak harus pakai konfigurasi elektron kan sebenarnya, karena biasanya kan udah jelas nih bahwasanya konfigurasi elektron ada hubungannya dengan tabel periodik. Nah di sini udah tahu nih bahwasanya elektron valensi kan adalah golongan, dan biasanya yang dipakai kan juga golongan A gitu loh, bukan golongan B kan gitu. Ini saya lanjut aja. Mau tanya, Ya, tanya apa tuh? itu kan yang D, yang subkulit D, itu kan ada 2 kan? Yang mana nih? Boleh. Ini, nah betul. Ini nih, oke. Nah, boleh nggak diliatin contohnya gimana gitu? Nah, ini sebenarnya itu udah dijelasin sama Mas Mujahid, cuman mungkin saya rinciin lagi aja kali ya. Nah, Mhm. nggak boleh. Nah, gini. Gini. Sebenarnya kenapa harus 5E? Mungkin saya jelasin sekilas saja. Karena gini, dalam menyusun atau dalam konfigurasi elektron itu kan harus seimbang gitu loh. Harus stabil minimal. Nah, kalau dibikinnya 4 elektron doang itu kurang stabil. Nah, sekarang kalau kita bahas di kulit D, untuk D itu pertama kali ketemu di 3D ya. Nah, oke, so saya ambil contoh 3D4. Nah, tapi sebelum 3D4 pasti depannya ada angka ketemu S dulu dong. Iya. 4 S2 kan? Bener nggak? Nah, pasti udah Iya. isi 4 S2 dulu baru 3D4. Nah, ini nggak boleh. Karena apa? Kurang stabil. Nah, kalau mau stabilnya pinjem 1 oper. Gitu. Jadi dioper. Jadi di sini 1 elektron masuk ke 4. Sehingga kalau misalnya kita oper dia, makanya nanti di sini 4S. Jadi 4S1 3D D2. 3D5 dong, ya kan? Iya. Nah, makanya kenapa jadinya harus 5 elektron. Nah, di sini kan aneh ya bentuknya. Karena kan harusnya S itu berapa elektron? 2. 2. Makanya ini namanya, kalau namanya dalam bentuk yang aneh, sebenarnya bisa kita bilang ini namanya dalam keadaan tereksitasi. Gitu. Jadi kayak ada apa sih namanya? Anomali lah. Gitu. Ada anomali, ada yang aneh di situ. Begitu juga untuk si yang tidak boleh 9 elektron. Kalau di sini 4S2 3D9, ini nggak boleh. Kalau nanti nulisnya begitu. Nulis yang benar adalah ini dioper 1 elektron ke sini. 1 elektron. Jadinya berarti 4S1 3D10. Inilah yang versi benarnya. Walaupun secara elektron mah sama-sama 11. Sama-sama 11, tapi cara penulisannya kurang pas. Gitu aja sebenarnya. Karena kenapa kurang pas? Karena 4S2 3D4 itu kurang stabil. Lebih stabil kalau kita bikin 4S1 3D5. Gitu. Kalau yang sisanya yang lain kayak misalnya mungkin 14 elektron, kalau setengah doang
masih stabil nih. Yang 6 elektron kalau kita isi 3 elektron pun juga masih oke lah gitu. Tapi kalau 3D4 itu enggak gitu. Makanya dibikinnya kalau ini yang mendingan sekaligus setengah penuh aja. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kenapa dia memungkinkan ini bilangan kuantum magnetik pada subkulit D? Oke, boleh. Kenapa memungkinkan harus 5E dan 10E dengan bilangan kuantum magnetik pada subkulit D? Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya lagi? Udah cukup Kak, lanjut aja. Lanjut aja. Yakin nih Mas Rio nih. Sementara tuh. lanjut dulu Kak. Ya mendingan kalau emang ada yang masih bingung nggak apa-apa, tanya aja sebelum dilanjutin gitu. Kalau emang misalnya mungkin ini nggak selesai ya kita lanjut aja minggu depan, nggak apa-apa. Daripada setengah-setengah kan, dan maksudnya daripada selesai tapi ilmunya nggak masuk semua gitu tuh kayak nanggung. Berarti kalau misalnya kan itu konfigurasinya ada 14 nih. Nah, terus kalau 4S2, 3D, berapa dong? 3D4? Bukan, kalau misal, kan itu kalau 11. Kalau Salah. Kalau misal 4S2, 3D6 itu masih bisa. iya, nggak apa-apa kan, ini yang nggak boleh cuma 4 elektron doang. Kalau 6 elektronnya boleh, nggak apa-apa. Oh, Ya, makanya di sini saya spesifikin nggak boleh 4 elektron, nggak boleh 9 elektron. oh iya. Ya, Udah, Pak. biar lebih enak aja. Nah, daripada saya tulis harus setengah penuh. Pasti bakal mikir begitu. Oh, kalau 6 elektron gimana ya? Gitu. Makanya di sini saya spesifikin nggak boleh 4 elektron. Kalau 6 elektron ya berarti boleh. 5 elektron ya boleh gitu. Nah, jadi ya itu sebenarnya kalau ini mungkin lebih ke terkait dengan cara bikinnya ini, nanti baru dah kalau udah masuk ke latihan soal ini harus kalau udah biasa ngedrill soal mendingan lah kayaknya nggak terlalu susah-susah banget sebenarnya gitu loh. Maksudnya nggak terlalu susah itu karena nggak terlalu kompleks gitu loh. Ya, nggak terlalu kompleks. Nah, ada mungkin nanti dah. Nah, kalau ini kita sekaligus mungkin terakhir ya, materi terakhir 4 bilangan kuantum biar cepet aja. Nah, tadi di sini sebenarnya kalau ketika kita bahas mungkin ini yang saya hapus yang boardnya aja deh. Nah, yang saya hapus boardnya aja. Karena ini udah nggak kepake lagi. Karena board itu kepake kalau misalnya emang dia elektronnya sedikit dan nggak semua dipakai gitu loh. Biasanya tuh pakainya nanti ketika kita bahas terkait dengan yang namanya kira-kira nih kalau misalnya kita bikin ini mau cari elektron valensi, itu kira-kira dapat elektron valensinya berapa ya? Tapi itu bisa diakalin gitu loh. Jadi makanya bor itu biasanya kalau didalemin ya kalau emang bahas bor dan emang ada latihan soalnya aja. Tapi secara spesifik nggak sampai segitunya gitu loh. Nah, kemudian udah bahas nih kan ada terkait dengan yang namanya ini ada bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini ada 4. Ada bilangan kuantum utama atau N, yang ini biasanya menyatakan tingkat energi gitu ya. Terus ada bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum azimut atau L. Kemudian ada bilangan kuantum magnetik atau disingkat M, dan kemudian ada bilangan kuantum spin alias muter ya, yang dimana untuk mengisi ini
ini sebenarnya bilangan kuantum di sini itu membahas terkait dengan si elektronnya itu sendiri sebenarnya, ya. Jadi kita nggak bahas itu, sebenarnya nggak bahas secara keseluruhan. Kayak misalnya satu unsur ini itu bilangan kuantumnya gimana sih, gitu. Nggak gitu. Melainkan kayak misalnya di sini, bentar dulu. Oh ya, ini nih. Nah, di sini kan oke, 4 bilangan kuantum menggambarkan daerah atau tingkat energi sebuah orbital dan menerangkan bentuk dan arah suatu ruang tempat elektron kemungkinan besar dapat ditemukan. So that means berarti ini kita bahas ya per elektronnya aja, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk N menggambarkan tentang tingkat energi. Ya. Tingkat energi, sorry, ini berarti ini tingkat energi. Ya, ini energi, tingkat energi. Nah, kalau untuk yang azimut ini sendiri itu terkait dengan bentuk orbital. Nah, kemudian untuk magnetik, ya, untuk magnetik itu terkait dengan ya ini nih, gambaran tentang arah orbital gitu ya, tentang arah orbital. Terus kemudian kalau ini arah putaran atau arah spin. Nah, yang dimana untuk tingkat energi sendiri, terutama ini di sini ada yang perlu dispesifikin nih. Kalau untuk bentuk orbital gitu ya, kalau bentuk orbital ini, kalau untuk nentuin nilai L-nya, saran saya jangan pakai rumus, teoritis aja nggak apa-apa. Jadi untuk nomor 2 di sini, kalau untuk nilai L itu tergantung sama subkulit apa sih gitu ya. Nah, tergantung sama subkulit apa. Kalau misalnya kita punya bahas subkulit S, maka L-nya ini 0 ya. Nah, kemudian kalau subkulit P itu L-nya 1. Kalau subkulit D itu L-nya 2. Kalau subkulit F itu L-nya 3. Dan nanti ini akan ada pengaruh. Sebenarnya ini bisa diakalin sebenarnya. Kalau emang nggak mau teoritis, mungkin bisa ingat terkait dengan berapa banyak kotak yang ada di sini nih. Nah, misalnya nih, di sini S ada berapa kotak? 1. 1 kotak. Satu. Nah, kita kalau ngisi angka-angka yang di sini kemungkinan besar itu harus start dari paling tengah dan itu dimulai dari angka 0. Nanti baru ke kanan sama ke kiri itu bertambah. Kalau ke kanan bertambah, kalau ke kiri berkurang. Tapi bertambah sama berkurangnya itu secara berurutan. Nah, ini kalau misalnya kita isi atau kita taruh. Nah, ini udah sendirian, ya udah, dia paling tengah sendiri kan. Nilainya 0. Iya. Nah, tapi kalau subkulit P di sini ada tengahnya kan? Di sini 0, Ada. di sini plus 1. Udah mentok. Kita lanjut lagi ke sini min 1. Min 1. Nah, di sini plus 1 sama min 1-nya itulah yang dibahas nih. Ini ada hubungannya sama M sebenarnya nilainya. Ya, ada nilainya sama M. Yang dimana di sini nilai L di sini menandakan bahwasanya ya udah terkait dengan nilai M di sini posibilitasnya nilai M-nya ini ini 0. Ini nilai M-nya min 1, 0, plus 1. Kalau di sini berarti kalau kita lanjut tadi ini kita isi untuk D-nya 0 plus 1 plus 2. Stop dari sini. Lanjut lagi, mulai lagi dari sini. 0 min 1 min 2. Min 2. Nah, ini berarti kalau ada 7 kotak, kotak keempat nih kita isi angka 0 dulu. Plus 1 plus 2 plus 3. Nah, min 1
min 2, 1 min 2 min min 3. 3. Nah, makanya angka 2 sama 3 di sini ini adalah maksimal sama minimumnya. Angka yang bisa dibuat sebenarnya kurang lebih seperti itu. Tapi ini kemungkinan, jadi jawabannya bukan M-nya sama dengan segini ya, bukan. Nanti M-nya ini jawabannya antara salah satu dari ke-7 angka yang ada di sini untuk F. Kalau untuk D dari ke-5 angka yang ada di sini. Nah, kalau S gimana? Ya kalau S mah gampang, nggak perlu ribet. Sebenarnya walaupun secara spesifik untuk S ini nggak, untuk nilai S sendiri, sebenarnya jawabannya adalah S sama dengan plus minus setengah. Plus ini kalau dia searah jarum jam kalau nggak salah. Nah, kalau ini minus itu kalau nggak salah berlawanan arah jarum jam. Counter clockwise. Coba kita cek di sini dulu. Sorry, kebalik. Wait. Kemungkinan arah berputar. Oke, ini mungkin kita bisa bilang. Oke. Ini ke atas. Sorry. Ini bukan ini. Allah. Ini plus kalau misalnya ininya arahnya tuh ke atas, dan kalau untuk negatif itu kalau dia arahnya nanti ke bawah. Nah, sebenarnya ketika kita ngisi elektron, nanti elektronnya tuh nanti bakal diisi di sini nih. Kalau kita mau spesifik 4 bilangan kuantum, ada aturannya. Cuman kalau udah biasa, sebenarnya aturan itu kayak something ya udah sekedar lewat aja gitu. Sekedar lewat aja. Ya, di sini kan ada nih, ada aturan dan prinsip bahu-bahu yang dimana untuk mengisi penempatan elektron itu ada tingkat energinya dari yang paling rendah ke yang lebih tinggi. Nah, kemudian untuk mengisi ini itu ada aturannya. Ada aturannya yang dimana kita harus yang namanya isi paling atas dulu baru ke isi yang paling bawah. Ini isi dulu nih, baru isi lagi di sini. Cuman seingat saya kayaknya ini adalah aturan Han-nya ya. Baru ke atas dulu semua, baru dia ke bawah. Barulah di sini ada asas atau aturan larangan Pauli yang dimana nggak ada 2 elektron yang punya 4 bilangan kuantum yang sama. Makanya nanti ketika ini ada yang namanya, makanya di sini mungkin sama Mas Mujahid di bagian untuk si siapa? Untuk ini tuh ada yang kayak misalnya nih gini nih. Kalau S-nya tadi kita nggak spesifikin plus atau minus, jawabannya mungkin sama nggak? Sama kan? Kan gini, logikanya misal saya punya 3 kotak nih. Kalau misalnya saya berhenti di sini semua, di sini nih. Nah, misalnya satu berhenti di sini, yang satu lagi berhenti di tempat yang sama di sini. Kalau tadi misalnya kita nggak spesifikin, nanti jawabannya tuh sama. Nah, mungkin lebih enaknya kita masuk langsung ke contoh soal aja kali ya. Oke. Nah, sekaligus terkait dengan ini mungkin saya bikin agak gede aja ya angkanya ya. Cuman mungkin saya lihat dulu angka yang mungkin masih make sense untuk dibuat. 29 CU sepertinya menarik. Nah, oke. 29 CU. Nah, kalau kita bikin konfigurasi elektronnya, kan ini elektronnya tetap sama kayak proton ya, jadinya 29. Berarti gimana isinya? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9. Benar nggak? 1s2, 2s2, 2p6, 10, 12. Sorry, ini bukan 3p4, 3p6 ya, sorry.
Nah, ini Terus berarti nih. 10, 18, 20, 29 kan ya. Hmm. Nah, ya udah sebenarnya kalau kalau ini kalau kita lihat ya sebenarnya masih kurang tepat karena yang benar adalah 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S1, 3 D10. Nah, gini, tadi kan saya bilang untuk menentukan golongan sama periode yang di sini itu kan bisa berdiri sendiri atau enggak. Nah, gimana caranya kita nentuin? Nah, untuk nentuin golongan sama periode terlebih dahulu ya di sini ya. Di sini paling berhenti terakhirnya 3D10 kan? Apa nih? Wait, tunggu. Tadi ada yang keluar masuk kah? Oke. Nah, paling terakhir kan 3D10. Subkulit D itu bisa berdiri sendiri nggak? Enggak. Nggak bisa, Nggak. karena dia bukan S. Intinya selain S itu nggak bisa berdiri sendiri. Nah, coba kita cek. Di sini ada nggak sih sebelumnya subkulit S tapi paling deket? Benar. Subkulit S tapi paling deket sama 3D10. 4S1. 4S1 4S1. kan? Nah, makanya ketika kita bikin konfigurasi atau menentukan golongan sama periode begini. Kita pakai 4S1 3D10. Nah, ya udah. Di sini untuk golongannya. Nah, ini berarti apa? 1 tambah 10 kan? 11. Nah, berarti 11 elektron kan? Nah, 11 elektron itu golongan berapa? 1B. Ya, golongan 1B. Kenapa? Ini 11 elektron. Nah, untuk periodenya angka paling gede di depannya. Kan logikanya gini. Walaupun emang ini terakhir, ini kan kulit nomor 3 nih. Terus ini kulit nomor 4. Mungkin nggak kalau misalnya kita bahas ini kulitnya cuma 3? Enggak. Enggak. Ya, jawabannya adalah periodenya 4. Karena apa? Punya 4 Kulit. Nah, terus untuk 4 bilangan kuantum gimana nih? Nah, kalau 4 bilangan kuantum ya, untuk 4 bilangan kuantum itu yang dibahas yang mana? Nah, harus spesifik soalnya. Gitu loh. Harus spesifik soalnya. Nah, anggap aja yang dibahas 4 bilangan kuantum itu yang ini, itu yang ini nih, yang paling terakhir. Anggap aja ya. Karena ketika bahas 4 bilangan kuantum itu bisa spesifik. Tentukan 4 bilangan kuantum 3P3. Ya udah, ikutin aja gitu. Jadi nggak harus spesifik soalnya. Nah, kalau misalnya kita pakai 4 bilangan kuantum, kita pakai yang 3D10. Nah, sekarang di sini nilai N-nya kira-kira berapa? Ini 3. Pakai angka yang di depan. Nah, terus untuk L-nya, karena ingat, ini N di sini walaupun tingkat energi itu membahas terkait dengan tingkat energi yang ada di sini, bukan tingkat energi secara keseluruhan. Gitu. Jadi yang dibahas tuh 4 bilangan kuantumnya yaitu 3D10, 4 bilangan kuantumnya berapa sih? Nah, terus L-nya berapa? 2 ya. Nah, kenapa? Karena dia blok D. Nah, karena dia blok D maka jawabannya L-nya 2. Nah, kalau udah mulai untuk cari M sama S, nah ini kita bikin diagram orbital dulu, bikin orbitalnya dulu nih. Nah, 3D10. Nah, kalau kita bikin, nah ini hati-hati. Kalau kita bikin konfigurasi elektron yang seperti ini, nah nanti beda nih. Ini berarti D-nya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita isi elektronnya. Elektronnya isinya begini. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10. Nah, tadi ini kan angkanya berarti 0, min 1, min 2, plus 1, plus 2. Nah, tadi elektron terakhir yang kita isi, terakhir itu ada di mana posisinya? +2. Yang ini kan ya terakhir ya. Nah, ini berarti M-nya adalah plus 2, S-nya adalah, karena dia ke bawah, dia berarti min setengah. Gitu ya. Itu contohnya, kurang lebih seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ada yang mau ditanya dulu nggak terkait dengan apa namanya ini 4 bilangan kuantum sama yang tadi nih. Ada yang mau ditanya nggak? Cukup. Yang lain ada yang mau ditanya? Sudah jelas Kak. Pak. Ya, nanti mungkin harus ngedrill sih sebenarnya ya. Apa namanya? Ketika kita ngedrill nanti ya sebenarnya lama-lama kelamaan sih harusnya bisa gitu. Karena saya juga jujur dulu tuh yang kayak gini itu malah ada yang nggak ngerti gitu loh. Bisa pingsan Pak. Ya bisa gila nanti. Oke, jadi untuk konfigurasi elektronnya nanti yang kita ikutin ya yang ini ya. Kalau tadi kita yang atas nanti jawabannya beda. Gitu, jawabannya beda nanti. 3D9 ketika dibahas ya udah. Berarti sampai mentok ke sini nanti M-nya plus 1, S-nya min setengah. Bedanya di situ. Oke. Nggak ada yang mau ditanya kah? Kalau emang nggak ada yang mau ditanya, mungkin saya close nih. Udah malam juga, udah jam 11.41 sampai jam 12. Oke, kalau gitu kita hari dulu ya. Thanks yang udah join untuk Google Meet-nya. Semoga ilmunya bermanfaat ya kan. Nanti kalau emang misalnya mungkin di sekarang mungkin lagi nggak kepikiran apa yang mau ditanyakan, atau mungkin pas nanti ngerjain soal baru kepikiran lagi caranya gimana, mungkin bisa di chat di grup aja ya. Ya jangan PC, lebih baik di grup aja daripada biar yang lain nanti nyimak gitu ya. Oke, so dengan begitu saya Jim pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next meeting. Bye. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.